Ini saya tadi begitu masuk, jantung saya wah tidak. Yang saya hadapi bukan anggota Polda, bukan anggota tentara, para jenderal, tapi ini udah melebihi jenderal-jenderal yang ada. Dengan usia-usia yang begini kan berarti udah pensiunan semua ya. Ya, karena kalau untuk di Kemenkumham saya pernah khotbah di bukan Mabes ya, tapi di Kodam. Saya pernah di Polrestabes, saya juga pernah khotbah. Agak sejantungan ini, tidak sejantungan ini. Karena begitu saya lihat para orang tua saya yang saya hormati, saya seperti mengajari ke orang-orang tua. Di sini ada ibu pembina juga, aduh, seakan-akan saya menjadi khotbahi orang-orang tua, ya. Tapi ya mohon maaf, kalaupun saya dipilih oleh Ibu Nenggolan untuk menyampaikan firman Tuhan, memang saudara, saya adalah anak muda, tapi saya percaya adalah saya Joshua masa kini. Amin. Anak-anak muda yang memimpin untuk kebaikan. Amin. Saya bukan promosi pemilu capres yang ada. Ya, saya tidak, tapi memang begitulah harusnya. Anak-anak muda yang generasi sekarang ini harus turun campur tangan dalam pelayanan. Mungkin para orang-orang tua yang saya hormati di sini dan yang terhormat Ibu Pembina mengalami yang namanya masalah anak, saudara. Ya, ada anak yang kurang ajar, ada anak yang nggak mau dengar-dengaran orang tua. Karena saya juga pernah jadi guru, karena kebetulan ketika saya tamat dari Sekolah Tinggi Teologi, saya mengambil pendidikan agama Kristen, kuliah lagi untuk mendapatkan akta 4. Ya, saya tamatan dari STT Paulus. Ada orang STT Paulus di sini? Ada. Ya, nama saya adalah Pendeta Joel Franciscus Manjuta. Ya. Ya. Nah, di sini ada 21 gereja berarti. Jadi kalau gereja saya dari gereja Pentakosta Sion Indonesia. Begitu tadi Ibu Pembina mau mengatakan Pendeta Jun, saya teringat ketika saya kuliah di Malang, saudara. Saya tamatan teologi di Satya Bakti, STT Sati. Pertama kali saya dipanggil Jun, gitu. Karena orang Jawa begitu. Ya, saudara pernah nonton Sidul? Anak sekolahan? Tulisannya apa? Doel. Tapi dipanggil Dul. Nah, begitulah saya. Pendeta Joel dipanggil Jul. Nah, jadi saya nggak bisa salahkan Ibu Pembina. Karena kita bahasa dulu, gitu ya. Jadi saya bukan orang hebat, saya bukan orang yang terpandang, ya. Tapi saya percaya Tuhan memakai saya dan Tuhan memandang saya. Sama seperti kita saat ini. Tadi Ibu Pembina menyampaikan bahwa para lansia dengan semangat pagi, mandi pagi, berenang, olahraga, dan meluangkan waktu untuk beribadah. Saya percaya itu bukan karena bubur yang gratis. Ada yang datang ke sini hanya untuk mendapatkan bubur gratis? Ada. Ada. Ya, nggak ada ya. Saya percaya semua karena Roh Kudus memimpin saudara untuk datang ke sini. Amin. Ya, karena kita seperti Ibu Pembina tadi katakan, kita para lansia seharusnya sekarang udahlah waktunya untuk dekat kepada Tuhan. Karena ajaran-ajaran sekarang di dunia ini semakin ngeri dan semakin kejam. Ya. Saya mengambil contoh ada 2 kasus.
Pertama di zaman tahun 2003. Siapa yang ingat kejadian pendeta? Ya, dia menyebut dia pendeta ya, Mangapin Siboya. Dia berkata, ada marga Siboya di sini? Karena saya bilang Siboya jadi dulu jangan aku jangan. Tapi mohon maaf, saya bilang bukan marga Siboyanya, tapi Bapak Mangapinnya yang berkata bahwa November 2003 akan terjadi kiamat. Nah, saudara tahu, sampai dia berkata kepada seluruh pengikutnya, berkata bahwa jualah semua harta bendamu dan berilah kepada Tuhan melalui saya. Sempat saya berkata begitu, hai para lansia, jualah hartamu, dekatlah kepada Tuhan dan berilah kepada saya. 1 kali 24 jam saudara gak akan ketemu sama saya, sebab saya sudah di penjara pastinya. Ya. Lalu yang terakhir adalah tahun 2023. 2023 ada namanya gereja Jesus Morning Star. Ini yang ada di Korea. Siapa yang pernah di Korea? Ya. Ini gereja besar. Dulunya sebelum tahun 1980-an, gereja ini bersatu dengan Metodis. Tetapi sekitar 1980-an, gereja ini berdiri sendiri dengan doktrin sendiri, dengan dogma sendiri, dengan prinsip menyatakan bahwa ekonomi akan semakin sulit ke depannya. Sehingga apa dia katakan? Persembahkanlah tubuhmu dan Tuhan akan mengampuni. Itu kata pendetanya. Yang lebih tragisnya apa? Dia memanfaatkan para wanita-wanita yang mempersembahkan tubuhnya untuk Tuhan, padahal dia menikmatinya. Dia bawa ke bilik, maaf kata, kamar ya. Setiap wanita-wanita yang pengikut dia berkata, ketika engkau mau diampuni, ketika engkau berkata bahwa Tuhanlah yang punya segalanya, maka persembahkanlah tubuh. Terjadilah pelecehan seksual besar-besar. Saudara boleh cek, googling, JMS namanya, Jesus Morning Star. Apakah masih ada? Masih. Pernahkah dia di penjara? Pendirinya ini pernah. Tetapi gereja ini semakin besar, pengikutnya ada. Jadi bagaimana kita menerapkan kepada diri kita supaya kita kuat di dalam ajaran Tuhan, supaya kita nggak tersesat. Makanya saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Pembina untuk merangkul para orang tua dalam beribadah. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi percayalah ketika kita tetap mendengar firman Tuhan, maka kita akan kuat di dalam Tuhan. Oh, nggak ada yang bilang amin. Ya, kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17, ayat yang pertama dan yang kedua. Apa yang dikatakan di sini? Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, bahwa akan ada yang namanya penyesatan, saudara. Lukas pasal yang ke-17 ayat 1 dan 2 saya bacakan, saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya
sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Saudara, akhir zaman itu telah dekat. Saya bukan katakan telah tiba, bukan, tapi telah dekat. Kenapa? Karena sekarang makin banyak pengajaran-pengajaran yang lari daripada yang diajarkan Tuhan. Kebetulan saya juga anggota dari salah satu PGPI. Saya di PGPI Sumut Aceh sebagai seksi antar gereja. Di PGPI Kota Medan saya sebagai seksi dalam organisasi. Ada sekarang gereja di daerah The Fashion di Skandar Muda yang mengajarkan tentang perpuluhan, tetapi ekstrim. Ekstrimnya apa? Ekstrimnya dia menyatakan bahwa uang yang ada pada kita, yang sekarang yang ada di dompet saudara, itu adalah milik Tuhan. Kalau begitu berarti ya benar. Kalau itu milik Tuhan, berarti persembahkanlah untuk, berarti jangan ada yang terisi lagi nanti dompetnya ya. Biar banyak persembahan kita. Biar bisa nanti buat Natal di apa? Convention Hall ya, Bina ya. Di sini enggak ada. Oh, enggak pakai Natal. Ya kan kalau bisa kita buat Natal kenapa? Maksud saya kegiatan yang lebih meriah lagi. Bisa-bisa nanti sampai ke sana nih. Rugi. Terlalu ekstrim. Yang menyatakan bahwa ketika saudara punya duit, yang sekarang yang ada itu adalah milik Tuhan, lalu persembahkanlah. Makanya mereka tidak ada kendaraannya yang menggunakan bahan bakar. Lalu mereka pakai apa? Mereka pakai sepeda. Kalau dibilang mobil listrik pakai dari nikel. Bahan bakar termasuk. Saya bukan mau berbicara tentang mereka salah atau tidak. Ya, itu tergantung pandangan kita masing-masing, saudara. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan, ujilah segala sesuatu kalau engkau melihat bahwa itu perbuatan dari Roh. Kita disuruh menguji. Nah, dari ayat ini, kalau dikatakan bahwa tidak mungkin tidak akan ada, tidak mungkin tidak akan ada, berarti pasti ada. Pasti ada penyesalan. Bagaimana kita supaya kita kuat di dalam Tuhan agar kita tidak disesatkan? Nah, itu dia. Tentunya yang pertama adalah ketika kita percaya dengan firman Tuhan. Itu udah pasti. Kita harus percaya dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak percaya lagi dengan firman Tuhan, maka kita akan mudah digoyahkan. Di sini ada 21 denominasi gereja. Kita punya doktrin yang berbeda-beda, tapi kita kuat di dalam firman Tuhan. Satu Alkitab
Makanya itu tadi begitu saya masuk dijemput dari depan, saya sangat-sangat kagum dengan semangat orang tua yang pagi ini datang untuk beribadah. Tapi lagi-lagi miris hati saya. Mirisnya apa? Kenapa dalam setiap ibadah, sekali lagi saya katakan, kenapa dalam setiap kali ibadah kebanyakan Perempuan. Ibu mak-mak. Mak-mak. langsung tahu ya saudara? Tahu lah. Kalau tahu kemana lah suaminya? Jaga anak, jaga cucu. Ya, iya kerja, cari uang loh. Iya, pas itu. Saya nggak salah kan? Pembisnis, iya.